Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astika. Nama saya Audeka Lisa Sabita, absen 5. Saya Dela Nama Pribadi, absen 7. Nama saya Nena Prinsesa, dari kelas 11 MIPA B, absen 30. Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap mayat sebelum dimandikan dan dikuburkan. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, hendaklah menutup mayat tersebut dengan kain sebagai bentuk penghormatan dan menutupi auratnya. Yang ketiga, hendaknya mayat tersebut dijauhkan dari binatang. Yang keempat, bagi keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium mayat tersebut. Memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama, orang tersebut haruslah orang Islam. Yang kedua, setidaknya didapatkan bagian tubuhnya walaupun sedikit. Selanjutnya adalah yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka yang boleh memandikannya adalah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali dia adalah istrinya atau mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah tersebut perempuan, yang boleh memandikannya adalah perempuan pula, dan laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali dia adalah suaminya atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah tersebut seorang istri dan mahramnya dan juga suaminya ada semua, yang lebih berhak memandikannya adalah suaminya. Dan apabila jenazah tersebut seorang suami, maka dan mahramnya dan suami istrinya, maka yang lebih berhak memandikannya adalah istrinya pula. Dan yang terakhir, apabila jenazah tersebut adalah seorang anak kecil, laki-laki maupun perempuan, maka yang boleh memandikannya adalah boleh laki-laki atau perempuan dewasa. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah hendaknya dimandikan di tempat yang tertutup, agar yang melihatnya hanyalah orang yang memandikannya dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, jenazah hendaknya diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Selanjutnya, mayat disandarkan dan didudukkan. Kemudian ditekan pelan-pelan bagian perutnya agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan menggunakan tangan kiri. Dalam hal ini orang yang memandikannya harus menggunakan sarung tangan dan boleh memakai wangi-wangian apabila baunya menyengat. Langkah selanjutnya adalah membersihkan gigi dan mulut mayat, dan di bagian ini hendaknya untuk mengganti sarung tangan yang baru. Kemudian dibersihkan semua kotoran dan najis-najis dari mayat tersebut. Setelah selesai dimandikan, jenazah atau mayat hendaknya diwudukan paling sedikit 3 kali. Diwudukannya paling sedikit 3 kali sampai 5 kali. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Jenazah yang telah dimandikan hendaknya selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat itu sendiri. Apabila tidak ada, maka orang yang menghidupinya selama ini yang membelikan kain kafan. Apabila tidak mampu, maka pembelian kain kafan bisa diambil dari uang kas masjid ataupun uang kas RT RW secara sah. Dan apabila masih tidak ada pula, maka orang muslim yang mampu boleh membelikan kain kafan tersebut. Dan untuk kain kafannya sendiri setidaknya dilapisi 1 lapis. Untuk laki-laki setidaknya 3 lapis, dan untuk perempuan 5 lapis kain kafan. Lalu 1 lapis diantaranya adalah kain basahan. Kemudian cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai
sebanyak yang telah ditentukan. Untuk setiap helainya itu ditaburkan kapur barus. Setelah itu mayat diletakkan di kain tersebut. Kemudian kedua tangannya diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Cara mengkafaninnya pun tidak boleh asal-asalan, harus hati-hati. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah dan penguburan jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayatnya laki-laki, maka imam berdiri di depan kepala jenazah. Apabila mayatnya perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti makmum. Apabila sedikit yang mensolati, maka diusahakan membuat 3 syaf. Yang ketiga, semua jamaah berdiri dan membaca niat. Niatnya yaitu usolli ala haza mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'amuman lillahi ta'ala. Yang keempat, takbiratul ihram pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, takbir kedua lalu membaca sholawat Nabi. Sholawatnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang keenam, takbir ketiga lalu membaca doa untuk jenazah. Doanya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ketujuh, takbir keempat lalu membaca doa. Doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang kedelapan, membaca salam sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Penguburan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur jenazah pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan yang mendesak atau ada hal-hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Lalu meluaskan lubang kubur. Lalu boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Lalu membaca doa saat meletakkan mayat di dalam kubur. Doanya yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lalu sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga bersedia menjadi penjamin atau membayar hutang-hutang si mayat jika ada. Selanjutnya adalah takziah. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Laki-laki yang bertakziah disebut muazin dan perempuan yang bertakziah disebut muaziyat. Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberi tahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya. Katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya. Maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab orang bertakziah adalah yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Selanjutnya, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang terakhir, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Hal-hal tersebut diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur." Di antara
antara hikmah ziarah kubur antara lain sebagai berikut. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat menimbulkan sifat zuhud, yaitu menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di akhirat nanti. 4. Mendoakan si mayat agar Allah SWT mengampuni segala dosanya dan menerima amal baiknya. Apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab dan etika berziarah, yaitu sebagai berikut. 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan tulus karena Allah SWT, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah SWT. 2. Sesampainya di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 3. Tidak banyak bicara mengenai dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.